Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Deverina dengan nomor BP 2422011 dari kelas 2B ingin mempresentasikan mengenai penurunan rumus dan contoh soal pada reaktor-reaktor kimia. Yang pertama, penurunan rumus neraca mol, yaitu masuk dikurang keluar ditambah generation sama dengan akumulasi, atau bisa juga FA0 dikurang FA ditambah RAV sama dengan DNA per DT, di mana FA0 adalah laju alir mol masuk dengan satuan mol per second, FA sama dengan laju alir mol keluar dengan satuan mol per second, RA adalah laju reaksi per volume dengan satuan mol per meter kubik second, V sama dengan volume reaktor dengan satuan meter kubik, NA adalah jumlah mol A dalam reaktor dengan satuan mol, dan T adalah waktu dengan satuan second. Penurunan rumus batch reaktor. Yang pertama itu 0 dikurang 0 ditambah RAV sama dengan DNA per DT menjadi DNA per DT sama dengan RAV, lalu menjadi T1 sama dengan NA0 integral NA1 dikali DNA per RAV. Selanjutnya penurunan rumus CSTR. Yang pertama itu FA0 dikurang FA ditambah RAV sama dengan 0 menjadi V sama dengan FA0 dikurang FA per min RA. Yang ketiga, penurunan rumus PFR. Yang pertama, DFA per DV sama dengan RA. Lalu menjadi V1 sama dengan FA0 integral FA1 dikali DFA per RA. Lanjut ke pembahasan contoh soal. Contoh soal 1.1. Klorar sedang dikonsumsi dengan laju 10 mol per detik per meter kubik saat bereaksi dengan klorobenzena untuk membentuk DDT dan air dalam reaksi yang dijelaskan di atas. Dalam bentuk simbol, reaksi tersebut ditulis sebagai A ditambah 2B menjadi C ditambah D. Tuliskan laju pengurangan atau disappearance dan laju pembentukan atau formation atau generation untuk spesies dalam reaksi ini. Solusinya, yang pertama ada konsentrasi klorar. Laju reaksi klorar diketahui sebesar 10 mol per meter kubik second. Laju pengurangan A sama dengan min RA sama dengan 10 mol per meter kubik second. Laju pembentukannya R sama dengan RA sama dengan min 10 mol per meter kubik second. Untuk konsentrasi klorobenzen, untuk setiap 1 mol klorar yang berkurang, 2 mol klorobenzena juga berkurang. Laju pengurangan B sama dengan min RA, sama dengan min RB, sama dengan 20 mol per meter second. Sama dengan 20 mol per meter kubik second. Laju pembentukan B sama dengan RB sama dengan min 20 mol per meter kubik second. Untuk konsentrasi DDT, untuk setiap 1 mol klorar yang berkurang, 1 mol DDT terbentuk atau muncul. Laju pembentukan C sama dengan RC sama dengan 10 mol per meter kubik second. Laju pengurangan C sama dengan min RC sama dengan min 10 mol per meter kubik second. Untuk konsentrasi air, memiliki hubungan yang sama terhadap klorar sebagai mana hubungan DDT terhadap klorar. Laju pembentukan D sama dengan RD sama dengan 10 mol per meter kubik second. Laju pengurangan D sama dengan min RD sama dengan min 10 mol per meter kubik second. Lanjut ke contoh soal 2.1, menentukan ukuran CSTR. Pada contoh soal 2.1 ini, kita memerlukan tabel 2.2. Reaksi yang dijelaskan oleh data pada tabel 2.2 itu A menjadi B. Akan dilakukan di dalam sebuah reaktor CSTR. Spesies A masuk ke dalam reaktor dengan laju alir molar FA0 sama dengan 0,4
4 mol per second, yang merupakan laju alir yang digunakan untuk menyusun gambar 2b. A. Menggunakan data dari tabel 2.2 atau gambar 2.2b, hitunglah volume yang diperlukan untuk mencapai konversi 80% dalam CSTR. B. Arsir area pada gambar 2.2b yang menunjukkan volume CSTR yang diperlukan untuk mencapai konversi 80%. Solusinya, untuk yang A, persamaan 2.13 memberikan volume CSTR sebagai fungsi dari FA0, X, dan min RA. V sama dengan FA0 dikali X per min RA keluar. Dalam sebuah CSTR, komposisi, suhu, dan konversi pada aliran keluar atau effluent identik dengan kondisi fluida di dalam reaktor, karena diasumsikan terjadi pencampuran sempurna. Oleh karena itu, kita perlu mencari nilai min RA atau kebalikannya. Pada X sama dengan 0,8, dari tabel 2.2 atau gambar 2.2a, kita dapat melihat bahwa ketika X sama dengan 0,8, maka 1 per min RA X min 0,8 sama dengan 20 meter kubik second per mol. Substitusi ke dalam persamaan 2.13 dengan laju alir molar masuk FA0 sebesar 0,4 mol A per second dan X sama dengan 0,8 menghasilkan V sama dengan 0,4 mol per second dikali 20 meter kubik second per mol dikali 0,8 sama dengan 6,4 meter kubik. Nah, dari meter kita konversi ke desimeter menjadi 6.400 desimeter kubik. Lalu kita konversi lagi ke dalam liter menjadi 6.400 liter. Untuk yang B, arsir area pada gambar 2.2b yang menghasilkan volume CSTR. Mengatur ulang persamaan 2.13. Diberikan V sama dengan FA0 per min RA dikali X. Pada gambar E2 1.1, volume setara dengan luas persegi panjang dengan tinggi FA0 per min RA sama dengan 8 meter kubik dan alas X sama dengan 0,8. Persegi panjang ini diarsir dalam gambar tersebut. V sama dengan FA0 per min RA X sama dengan 0,8 dikali 0,8. V sama dengan level simple rectangle area sama dengan tinggi dikali lebar. V sama dengan 8 meter kubik dikali 0,8 sama dengan 6,4 meter kubik. Dikonversi menjadi desimeter menjadi 6.400 desimeter kubik, lalu dikonversi lagi menjadi liter menjadi 6.400 liter. Volume CSTR yang diperlukan untuk mencapai konversi 80% adalah 6,4 meter kubik bila dioperasikan pada suhu 500 Kelvin dan tekanan 830 kPa atau 8,2 atm dan dengan laju alir molar masuk A sebesar 0,4 mol per second. Volume ini setara dengan reaktor berdiameter sekitar 1,5 meter dan tinggi 3,6 meter. Ini adalah CSTR yang besar. Namun ini adalah reaksi fase gas. Dan CSTR biasanya tidak digunakan untuk reaksi fase gas. CSTR utamanya digunakan untuk reaksi fase cair. Didapatlah analisisnya sebagai berikut. Dengan diketahuinya konversi dan laju reaksi sebagai fungsi dan konversi, besaran aliran molar spesies A, kita telah melihat cara menghitung volume CSTR dari data dan informasi yang diberikan. Kita menghitung volume sebesar 6,4 meter kubik untuk konversi 80%. Kita telah menunjukkan cara melakukan perhitungan ini menggunakan persamaan desain 2.13 dan juga menggunakan plot level spesial. Lanjut ke contoh soal 2.2 menentukan ukuran PFR. Reaksi yang dijelaskan oleh data pada tabel 2.1 dan 2.2 akan dilakukan di dalam sebuah PFR.
Laju alir molar masuk A adalah FA0 sama dengan 0,4 mol per second. Pertama, gunakan salah satu rumus integrasi yang diberikan pada lampiran A.4 untuk menentukan volume reaktor PFR yang diperlukan untuk mencapai konversi 80%. B. Selanjutnya arsir area pada gambar 2.2b yang menunjukkan volume PFR yang diperlukan untuk mencapai konversi 80%. C. Buatlah sketsa kualitatif dari konversi X dan laju reaksi min RA di sepanjang panjang volume reaktor. Solusinya, kita mulai dengan mengulangi baris 1 dan 4 dari tabel 2.2 untuk menghasilkan data yang ditunjukkan pada tabel 2.3 berikut. Yang A. Mengevaluasi volume PFR secara numerik. Untuk PFR, bentuk diferensial dari neraca mol adalah FA0 dikali dx per dV sama dengan min RA. Penyusunan ulang dan pengintegralan memberikan persamaan V sama dengan FA0 0 integral 0,8 dikali dx per min RA sama dengan 0 integral 0,8 dikali FA0 per min RA dikali dx. Kita akan menggunakan rumus kuadratur 5 titik persamaan A.23 yang terdapat pada lampiran 4A.4 untuk mengevaluasi persamaan 2.16 secara numerik. Rumus 5 titik dengan konversi akhir 0,8 ini menghasilkan 4 segmen yang sangat besar antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 0,8 dengan panjang setiap segmen sebesar delta X sama dengan 0,8 per 4 sama dengan 0,2. Fungsi di dalam integral tersebut kemudian dievaluasi pada titik X sama dengan 0, X sama dengan 0,2, X sama dengan 0,4, X sama dengan 0,4, dan X sama dengan 0,8. V sama dengan delta X per 3 dikali FA0 per min RA dikali X sama dengan 0 ditambah 4 FA0 per min RA X sama dengan 0,2 ditambah 2 FA0 per min RA X sama dengan 0,4 ditambah 4 FA0 per min RA X sama dengan 0,6 ditambah FA0 per min RA X sama dengan 0,8. Dengan menggunakan nilai FA0 per min RA yang sesuai dengan berbagai tingkat konversi dari tabel 2.3 diperoleh V sama dengan 0,2 per 3 dikali 0,89 ditambah 4 kali 1,33 ditambah 2 dikali 2,05 ditambah 4 dikali 3,54 ditambah 8,0 meter kubik sama dengan 0,2 per 3 dikali 32,47 meter kubik. Didapatlah volumenya 2,165 meter kubik sama dengan 2165 desimeter kubik. Volume reaktor VFR yang diperlukan untuk mencapai konversi 80% adalah 2165 desimeter kubik. Volume ini bisa dihasilkan dari rangkaian 100 reaktor PFR yang masing-masing berdiameter 0,1 dengan panjang 2,8 meter. B. Menghitung volume secara grafis. Volume PFR yaitu integral dalam persamaan 2.16 juga dapat dihitung dari luas daerah di bawah kurva pada plot FA0 per min RA terhadap X. Luas di bawah kurva akan memberikan volume reaktor tubular yang diperlukan untuk mencapai konversi A yang ditentukan. Untuk konversi 80%, luas area yang diarsir kira-kira sama dengan 2165 desimeter kubik atau 2,165 meter kubik. C. Gambarlah profil min RA dan X sepanjang reaktor. Kita tahu bahwa seiring bergeraknya reaktor menelusuri reaktor, konversi akan meningkat karena semakin banyak reaktan yang berubah menjadi produk. Akibatnya, karena reaktan dikonsumsi, konsentrasi reaktan menurun. Begitu pula dengan laju hilangnya A untuk reaksi isotermal.
Yang pertama, untuk X sama dengan 0,2. Kita menghitung volume reaktor yang sesuai menggunakan aturan Simpson dengan kenaikan delta X sama dengan 0,1 menggunakan data dari tabel. V sama dengan FA 0 integral 0,2 dikali dx per min RA sama dengan delta X per 3 dikali FA 0 per min RA X sama dengan 0 ditambah 4 FA 0 per min RA X sama dengan 0,1 ditambah FA 0 per min RA X sama dengan 0,2. Lalu didapatlah volumenya sebesar 218 desimeter kubik. Jadi pada konversi X sama dengan 0,2, laju reaksinya adalah 0,3 mol per desimeter kubik second dan volumenya adalah 218 desimeter kubik. Untuk X sama dengan 0,4 yang berarti konversinya 40%. Didapatlah hasil perhitungannya 0,551 meter kubik atau 551 desimeter kubik dengan laju reaksi 0,195 mol desimeter kubik second. Di analisis terlihat bahwa laju reaksi min RA menurun seiring kita bergerak menelusuri reaktor, sementara konversi meningkat. Grafik seperti ini sangat umum untuk reaktor yang dioperasikan secara isotermal atau suhu tetap. Contoh soal 2.3, membandingkan ukuran CSTR dan PFR. Bandingkan volume CSTR dan PFR yang dibutuhkan untuk mencapai konversi yang sama dengan menggunakan data pada gambar 2.2b. Reaktor manakah yang membutuhkan volume lebih kecil untuk mencapai konversi sebesar 80%, CSTR atau PFR? Laju alir molar yang masuk dan kondisi umpan dianggap sama untuk kedua kasus tersebut. Penyelesaiannya, kita akan kembali menggunakan data yang ada pada tabel 2.3. Volume CSTR adalah 6,4 meter kubik dan volume PFR adalah 2,165 meter kubik. Ketika kita menggabungkan gambar E2 1.1 dan E2 2.1 ke dalam grafik yang sama, kita dapat melihat bahwa area yang diarsir silang di atas kurva merupakan selisih antara volume reaktor CSTR dan PFR. Untuk reaksi isotermal dengan order reaksi lebih dari 0, volume CSTR akan selalu lebih besar daripada volume PFR untuk tingkat konversi dan kondisi reaksi, seperti suhu, laju alir, dan lain-lain yang sama. Analisisnya, alasan mengapa volume CSTR isotermal biasanya lebih besar daripada volume PFR adalah karena CSTR selalu beroperasi pada laju reaksi terendah, misal min RA sama dengan 0,05 mol per meter kubik second. Sebaliknya, pada PFR reaksi dimulai dengan laju yang tinggi di bagian saluran masuk dan secara bertahap menurun hingga mencapai laju di saluran keluar. Selanjutnya, contoh soal 2.4, membandingkan volume untuk CSTR dalam rangkaian seri. Untuk dua buah reaktor CSTR yang dipasang secara seri atau berurutan, konversi sebesar 40% dicapai di reaktor pertama. Berapakah volume masing-masing dari kedua reaktor tersebut yang dibutuhkan untuk mencapai konversi total sebesar 80% dari spesi A yang masuk? Di sini kita lagi-lagi menggunakan tabel 2.3. Solusinya untuk reaktor yang pertama berdasarkan data tabel 2.3 atau gambar 2.2b. Ketika konversi X sama dengan 0,4, nilai dari FA0 per min RA 1 X sama dengan 0,4 sama dengan 2,05 meter kubik. Kemudian menggunakan persamaan volume CSTR, V1 sama dengan FA0 per min RA1 X1. X1 sama dengan FA0 per min RA1 0,4. X1 sama dengan 2,05 dikali 0,4 sama dengan 0,82 meter kubik sama dengan 820 desimeter kubik. Untuk reaktor kedua, ketika konversi total mencapai X2 sama dengan 0,8, nilai dari FA0 per min RA X sama dengan 0,8 sama dengan 8,0 meter kubik. Menggunakan persamaan untuk reaktor kedua dalam seri, V2 sama dengan FA0 per min RA2 dikali X2
kurang X1 sama dengan 8,0 meter kubik dikali 0,8 dikurang 0,4 sama dengan 3,2 meter kubik sama dengan 3200 desimeter kubik. V2-nya sama dengan 3200 desimeter kubik atau 3200 liter. Area yang diarsir pada gambar E2 4.1 juga dapat digunakan untuk menentukan volume CSTR1 dan CSTR2. Perlu dicatat kembali bahwa untuk reaktor CSTR yang disusun secara seri, laju reaksi min RA dievaluasi pada tingkat konversi 0,4 dan laju reaksi RA dievaluasi pada tingkat konversi 0,8. Total volume untuk kedua reaktor yang disusun seri ini adalah V sama dengan V1 ditambah V2 sama dengan 0,82 meter kubik ditambah 3,2 meter kubik sama dengan 4,02 meter kubik sama dengan 4020 desimeter kubik. Sebagai perbandingan, volume yang dibutuhkan jika kita hanya menggunakan satu CSTR saja untuk mencapai konversi 80% adalah sebesar 6.400 desimeter kubik. Perhatikan bahwa jumlah total volume dari dua reaktor CSTR seri 4,02 meter kubik jauh lebih kecil dibandingkan volume satu reaktor CSTR tunggal 6,4 meter kubik untuk mencapai tingkat konversi yang sama. Analisisnya, saat kita menganalisis reaktor dalam rangkaian seri, kita dapat mempercepat perhitungan dengan mendefinisikan konversi keseluruhan pada titik tertentu dalam rangkaian tersebut. Alih-alih menghitung konversi masing-masing reaktor secara terpisah. Dalam contoh ini, kita melihat bahwa konversi 40% dicapai di titik 1, pintu reaktor keluar pertama, dan total konversi 80% dicapai saat keluar dari reaktor kedua. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.